Setiap penderitaan itu mengandung daya didik yang memberi kematangan bagi hidup manusia. Sejatinya, penderitaan adalah sebuah pengalaman yang mengajarkanmu untuk menjadi kuat. Perjuanganmu melewati masa sulit ini menyiapkan kekuatan yang akan kamu butuhkan pada tahapan kehidupan selanjutnya. Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi yang pandai bersyukur, selamanya ia akan merasakan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan 1445 Hijriah sudah memasuki hari ke-18. Keutamaan hari ke-18 puasa Ramadan, Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul arsy dan Al-Karubin agar memohonkan ampunan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tahun berikutnya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian yang berpuasa Ramadan dengan pahalanya para syuhada Badar. Ngajar Rasul kali ini saya mengambil tema sengsara membawa nikmat. Tetap di channel kesayangan kita, Fahrudin Muiswatin Present. Bapak Ibu, ketika saya, kamu, Anda semua mendapatkan masalah, kesulitan, kesedihan yang bertubi-tubi, terkadang kita berucap dalam diri, "Ya Allah, saya tidak mampu menghadapi semua ini. Kenapa Engkau memilihku untuk memikul beban ini, penghinaan ini?" Dan ketika kita selesai mencurahkan semua beban hati kita kepada Sang Kholik, kita terdiam, termenung, merenungkan semuanya. Bapak Ibu, jangan lupa Allah adalah pengajar kita. Allah pendidik kita manusia ini untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan kuat. Ungkapan ini kita temukan pada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai sosok pengajar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kisah surat Al-Baqarah ayat 31. Dan pada surat Al-Alaq ayat 5, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kisah surat Al-Alaq ayat 5. Dan pada surat Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat 4, Allah berfirman, Allah yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Terus ada lagi ini yang berkaitan dengan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 151, Allah berfirman, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Melalui para nabi dan rasul Allah menjadi tauladan dalam hal tersebut sesuai dengan zamannya. Mereka memecahkan semua persoalan dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam semua bidangnya, baik pun itu bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dengan semua itu, mereka membawa manusia untuk menuju peradaban yang lebih cemerlang. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 0-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberinya kelapangan dan diberinya rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dijaminnya
Sesungguhnya Allah sangat telah tegas dalam perintahnya, dan dialah yang mentakdirkan segala sesuatu. Kisah surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Bapak Ibu, kita ini manusia pandai berkeluh kesah, tetapi tidak pandai dalam bersyukur. Tuhan memerintahkan manusia untuk menggunakan akal dan hati nurani. Hal ini menunjukkan pentingnya nilai intelektual dan moral bagi manusia. Bahkan Tuhan menganjurkan manusia untuk berdoa untuk diberi tambahan pengetahuan. Segala pengetahuan itu bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Selama manusia hidup berarti ia mengalami proses belajar, sadar atau tidak, direncanakan ataupun tidak. Manusia perlu pendidikan. Pendidikan mendidik yang dikehendaki Tuhan, mendidik yang mengantarkan manusia pada ketakwaan. Takwa sebagai muara kehidupan manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri sudah menceritakan bagaimana watak-watak buruk manusia itu dalam pembawaannya. Ini ditemukan dalam kisah surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21. Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifatnya keluh kesah. Kisah surat Al-Ma'arij ayat 19. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kisah surat Al-Ma'arij ayat 20. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amatlah kikir. Kisah surat Al-Ma'arij ayat 21. Bapak, Ibu, ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaliklah ia menjadi orang yang kikir terhadap orang lain dan tidak mau menunaikan hak Allah yang ada padanya. Ini sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melihat ada orang yang suka berkeluh kesah, ketika kita mendapatkan rezeki dia itu balik kikir dan sebagainya, itu memang sudah ada dan menjadi pembawaan manusia. Apabila tertimpa kesusahan, ia kaget dan berkeluh kesah, serta hatinya seakan-akan copot karena ketakutan yang teramat sangat, dan putus asa dari mendapatkan kebaikan sesudah musibah. Bapak Ibu, tema sengsara membawa nikmat pada Ramadan puasa hari ke-18 ini, saya akan memberikan 6 kiat sukses dalam bekerja. Yang pertama, 1 adalah niat. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ikhtiar sekuat tenaga, berusaha tanpa putus asa. Jangan pikirkan takdirmu, itu rahasia Allah. Berdoa saja, minta kemudahan. Dan trik yang ketiga Al-Mamatin adalah evaluasi diri untuk mencapai berapa persen pencapaian dari kinerja kita. Dan yang keempat, selalu banyak-banyaklah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Dalam bekerja bukan masalah sedikit besarnya penghasilan, kita syukuri lantaran pekerjaan itulah jalannya rezeki kita. Dan trik yang kelima Al-Mamatin adalah setelah berusaha kita dengan sangat maksimal, bertawakallah kepada Allah. Kita punya target, Allah jualah yang maha menghendaki. Dan trik yang terakhir Al-Mamatin adalah berusahalah untuk selalu berbahagia dalam menghadapi situasi apapun. Semoga sengsara kita membawa nikmat. Dengan mensyukuri nikmat dari Allah, hati kita yang bahagia adalah kunci untuk menarik rezeki. Dan rezeki itu tidak berupa uang saja. Sehat itu juga rezeki. Dapat istri atau suami yang baik itu juga rezeki. Dapat teman yang baik, tidak munafik, tidak modus, itu juga rezeki. Dapat anak soleh-solehah itu juga rezeki, ya toh? Demikian ngaji rasa Ramadan hari yang ke-18 ini. Tetap
bersama channel kebanggaan kita, kesayangan kita, Farudin Muiswatin Present. Terima kasih.